Santet loro jiwo, lanang menang milih, wedok menang nolak. Mungkin kisah-kisah seperti ini udah banyak terjadi di mana-mana ya. Dan ini adalah cerita kiriman dari salah satu follower di Instagram. Di sini narasumber menceritakan tentang pengalamannya disantet oleh orang yang dulunya itu pernah suka. Itu lebih tepatnya setelah narasumber menikah dengan lelaki pilihannya. Dan parahnya lagi, kiriman itu sampai membuat dua jabang bayi yang enggak bersalah jadi tumbal. So, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Sumatera 2018, nama aku Anis. Aku tinggal di Sumatera. Kejadian ini aku alami setelah menikah. Tapi jauh sebelum itu, ketika masih sekolah, ada lelaki yang pernah suka sama aku. Namanya sebut aja Bowo. Awal mula kita dekat ketika ibuku jatuh sakit karena kecelakaan. Dikarenakan jarak sekolah dengan rumahku jauh, aku gak bisa pulang buat jenguk ibu. Dari sinilah aku meminta tolong Bowo untuk datang ke rumahku untuk melihat kondisi ibuku. Itu dikarenakan rumah kita memang dekat. Pucuk dicinta, ulam tiba. Bowo yang kebetulan memang ada perasaan, dia mau aja aku suruh datang ke rumah buat lihat kondisi ibu. Dan Bowo mengajak ibunya untuk menjenguk ibuku. Sesampainya di rumah, Bowo langsung video call. Di sana aku agak kaget karena ternyata ibu kita itu udah saling kenal dan deket. Istilah kata seperti sahabat lama yang gak ketemu. Dan ketika mereka pulang, tiba-tiba Bowo ini telepon lagi. Dia bilang ke aku kalau mau menjadikan aku itu sebagai adik dan saudaranya. Karena kebetulan ibunya Bowo ini gak punya anak cewek. Awalnya aku tolak dengan alasan aku takut aja kalau nanti ada perasaan dan salah satu dari kita itu akan terluka. Tapi si Bowo ini keras kepala dan dia bilang kalau kita harus tetap jadi saudara dan adik kakak dan gak boleh pakai perasaan. Nah di situ aku baru mau dan menerima keinginan Bowo. Dan sejak saat itu di tahun 2018 sampai 2021 kita deket. Dari tahun itu juga si Bowo ini gak pernah nyerah buat nyatain perasaannya. Tapi aku masih kekeh sama pendirianku. Aku tetap nolak Bowo. Dan pas di tahun 2019 bapaknya Bowo ini meninggal. Dan pesan terakhir yang dititipkan oleh Bowo adalah kamu menikahlah dengan Anis karena hanya dia yang tahu baik buruknya keluarga kita. Nah dengan itu obsesi Bowo untuk mendapatkanku semakin menjadi-jadi. Apapun dilakukan sama Bowo. Masuk di tahun 2021, aku sampai dengar kabar kalau Bowo itu terlalu over PD. Bowo sampai keluar-keluar ke orang-orang terdekatnya kalau aku adalah pacarnya. Dan dia selalu memamerkan ke teman-temannya. Dan setiap aku pulang ke rumah, Bowo ini selalu datang dan membawakan jajan atau makanan kesukaanku. Padahal udah berkali-kali aku tolak. Dan dia itu sampai menganggap kalau nggak terjadi apa-apa. Di situ aku berpikir kalau Bowo ini berjiwa besar. Tapi ternyata salah dugaanku. Awal tahun 2022 adalah kemunculan semua masalah. Aku udah lulus sekolah dan kenal sama laki-laki yang cukup mapan. Sebulan kenal, aku langsung dilamar. Dan karena kabar itu, si Bowo ini naik pitam. Dia seperti cacing kepanasan gitulah. Hari itu juga aku ditelepon Bowo. Dia marah-marah dan nangis jadi-jadinya. Bahkan gak hanya aku aja ya, tapi orang tuaku juga. Jadi Bowo menyalahkan orang tuaku karena menerima lamaran dari laki-laki itu. Dan dia itu menyuruh untuk membatalkan. Terus karena aku udah bingung, udah gak bisa berkata apa-apa, aku ngirim pesan ke Bowo. Ngirim pesan WhatsApp. Maaf, tolong ikhlaskan aku dengan orang lain. Karena aku udah bingung, aku ngirim pesan kayak gitu. Nah, setelah itu, si Bowo ini makin kebakar. Bowo itu sampai mencari tahu tentang calonku itu. Bahkan sampai menyuruhnya untuk membatalkan pertunangan dan akan mengganti semua biaya yang udah dikeluarkan. Tapi calonku menolak. Setelah kejadian pertengkaran itu, Bowo udah gak menghubungiku lagi. Aku beranggapan kalau Bowo ini udah ikhlas. Tapi ternyata salah lagi. Justru di situ si Bowo ini malah mencari dukun buat nyantet aku dan suamiku. Ketika lebaran, tiba-tiba Bowo ini WhatsApp aku. Katanya dia ini udah ikhlas dan dia gak mau kehilangan seseorang yang udah dianggap sebagai adik. Masuk di bulan Mei, aku menikah. Tapi seminggu sebelumnya, Bowo ini datang lagi ke rumahku. Dia nyampain pesan ke ibuku. Kata-katanya seperti ini. Tadi waktu kamu ke belakang bikin minum, dia bilang ke ibu. Dia bilang gini,
Aku biarkan dia menikah, Bu. Besok paling lama setahun dia bisa bertahan sama suaminya. Setelah itu dia akan kembali padaku. Mendengar itu jelas-jelas aku kaget. Dan aku juga gak habis pikir kenapa si Bowo sampai sebegitunya. Dan masuk di hari pernikahan semua masih lancar, gak ada kendala. Tapi malamnya setelah acara selesai, Bowo ini datang lagi. Dia memberi pesan sekaligus ngancem. Dia bilang ke suamiku, jaga dia. Kalau kamu sakiti dia, aku nggak tinggal diam. Nah, di situ suamiku masih biasa-biasa aja ya. Dia menganggapnya udahlah orang sakit hati biasa kayak gitu. Dan di sini semua masih baik-baik aja. Tapi setelah 3 minggu pernikahan, aku mulai sering bertengkar. Dan itu berbulan-bulan. Hingga pada bulan berikutnya, masih di tahun 2022, aku menemukan tanah kuburan di dalam kamar. Dan gak hanya itu aja. Yang tiba-tiba ada belatung, bangkai burung, cicak, dan kelabang. Yang paling aneh di sini adalah warna cicaknya. Cicak itu berwarna putih tapi jerawatnya tuh kelihatan. Hal ini membuatku sama suami jadi khawatir dan was-was. Aku jadi keinget dengan kata-kata bos sebelumnya. Karena hal itu aku balik ke kampung halaman. Kita cari orang yang bisa menolong. Sampai akhirnya kita mendatangi 3 orang ustadz, 1 ustazah, dan 3 orang pintar. Semua orang itu melihatnya sama, kalau aku lagi dikirim santet. Dan seperti biasa, kita diruqyah dan diberi air doa. Reaksi pertama ketika aku meminum air itu, aku merasakan demam, muntah-muntah, yang muntahnya itu sampai berwarna hijau. Sedangkan suamiku dia cuma merasakan gejala ringan aja. Dari semua ritual itu, hanya mampu bertahan hingga 10 hari aja. Karena setelah itu berlanjut lagi keanehan yang semakin parah. Dimulai dari barang yang tiba-tiba aja bisa pindah tempat, genteng rumah ribut seperti ada yang melempar pasir, terus tiba-tiba ada yang berjalan di atap rumah, suara ketawa perempuan, dan binatang cicak. Ya, binatang cicak ini kalau kita bunuh langsung hilang. Terus masakan yang tiba-tiba aja langsung basi dan peliharaan yang selalu mati. Di situ kita belum putus asa. Kita kemudian cari ustadz lagi buat ruqyah. Sampai si ustadz itu bilang, saya di sini cuma mampu meruqyah 3 kali. Jika tidak berhasil, silahkan lanjutkan dengan guru saya. Setelah itu, lanjut ruqyah. Dan ketika di ruqyah, aku itu ngerasain gatal-gatal. Gatalnya itu benar-benar beda. Aku garuk-garuk sampai pandanganku gelap dan tiba-tiba pingsan. Kata suamiku, aku marah saat dipegang, bahkan sampai ngata-ngatain ustadznya. Dan itu butuh waktu 2 jam sampai aku itu benar-benar sadar dan tenang. Terus si ustadz bilang gini, nanti 2 hari lagi diruqyah ulang sekalian rumahnya. 2 hari kemudian, ustadz datang dengan bawa minyak kasturi, bubuk daun bidara, dan rating pohon bidara. Saat diruqyah dan minyak kasturi itu didekatkan di hidung, aku langsung mual, marah, dan gatal-gatal lagi. Dan di situ aku gak sadar lagi. Kata suamiku, di ruqyah yang kedua ini aku sudah mau berinteraksi. Dan sosok yang ada di dalam tubuhku itu bilang kalau dia emang disuruh untuk menghancurkan rumah tanggaku. Dan ada 1 sosok lagi yang ditanam di dalam perutku. Katanya dia disuruh untuk membunuh dan memakan calon bayi jika aku hamil. Dan di situ kita disuruh untuk tetap sholat, zikir, dan ngaji ya. Sampai si ustadz tadi bilang kalau kita juga disuruh untuk mencari ustadz lain kalau sampai ini gak berhasil. Nah setelah itu aku bilang ke suami kalau kita butuh istirahat dulu sebelum mencari ustadz lain. Karena aku benar-benar ngerasain yang badanku tuh sakit luar dalam. Selama kita nggak ruqyah, muncul hal aneh yang baru. Seperti aku itu sering melihat sosok Bowo. Dan ketika aku lagi berhubungan sama suamiku itu tiba-tiba berubah jadi sosok Bowo. Aku melihat suamiku semakin jelek dan benci. Dan di situ suamiku sampai yang benar-benar takut. Karena tiba-tiba dia itu ngelihat aku kayak senyum-senyum licik gitulah. Bahkan aku itu sampai nyekik suamiku dan itu aku gak sadar. Terus aku keguguran pertama itu di bulan 10 tahun 2022. Janinku tiba-tiba keluar sendiri. Aku down banget saat itu. Rasanya tuh gak karuan, butuh waktu lama buatku untuk bangkit. Dan di bulan 11 kita coba keluar kota untuk berobat. Tempat berobat kali ini direkomendasi oleh teman suami. Lumayan jauh waktu itu, sebut aja Pak Haji. Ketika tiba di sana, pas perutku dipegang, itu rasanya perih banget. Dan setelah diobati di tempatnya Pak Haji, kita cari penginapan. Karena jarak dari rumah Pak Haji sampai ke rumah sendiri itu 7 jam perjalanan. Awalnya setelah dari Pak Haji, itu gak ada reaksi. Tapi malamnya,
Aku tuh bener-bener merasakan menggigil dan perutku sakit banget. Katanya nggak apa-apa karena itu memang reaksinya. Dan besoknya ketika aku udah baikan nih, kita pulang. Cuman kita tetap nggak merasakan ada perbedaan selama berobat ke sana kemari. Dan setiap kita bertengkar, si Bowo itu pasti tahu. Sampai kita itu benar-benar capek karena berobat gak kunjung ada perubahan. Jadi kita putusin untuk kembali berobat di awal tahun 2023. Dan di tahun itu kita putusin untuk balik kampung halamanku ya, berobat ke Ustazah. Nah ini benar-benar di luar nalar. Jadi ketika aku diberi air doa dan disuruh untuk diciprat-cipratkan ke seluruh area rumah, tiba-tiba rumahku berasap. Benar-benar berasap seperti habis kebakaran. Tapi nggak ada apinya. Dan alhamdulillahnya setelah itu banyak perubahan. Masuk di bulan 4, aku dapat kabar kalau ibuku masuk rumah sakit karena mikirin masalah yang lagi aku alami itu. Pas aku balik ke rumah buat jenguk ibu, ibu bilang untuk berobat ke orang pintar di daerah sana. Orangnya cukup disegani di lingkungannya. Dan saat sampai di rumahnya, aku cuma disuruh untuk membuat ramuan dari kunyit, kelapa tua, dan telur ayam kampung dicampur jadi satu. Emang gak enak sih rasanya, gak karuan. Dan ternyata di bulan kelima setelah lebaran, aku dapat kabar kalau Bowo ini dipecat karena ketahuan mencuri uang di tempat dia kerja. Dan faktanya, dia butuh uang banyak selama ini untuk bolak-balik ke dukun untuk melakukan perbuatan itu ke rumah tanggaku. Tapi sialnya, si Bowo ini di bulan ke-6 dia dapat kerjaan lagi. Dan itu pas banget kalau aku lagi hamil dan sudah berusia 11 minggu. Malamnya pas aku tidur, aku mimpi bertemu sama sosok nenek tua bungkuk bawa tongkat. Dia jalan ke arahku, lalu mengelus-elus perutku. Ketika itu aku gak bisa berbuat apa-apa, cuman bisa ngeliatin sosok nenek itu. Dan gak lama setelah itu, dia kayak baca sesuatu. Saat itulah perutku tiba-tiba sakit banget, perih. Pokoknya rasa sakit itu campur jadi satu di perutku. Dan bersamaan dengan itu, aku kebangun dan pas banget di azan subuh. Ketika aku bangun dan jalan ke kamar mandi buat ambil wudhu, tiba-tiba ada darah yang keluar netes di paha. Buru-buru aku bangunin suami dan aku ceritakan semuanya. Paginya kita putusin buat USG dan bener aja, kalau anakku udah gak ada, perutku kosong gak ada janinnya lagi. Semua hilang gitu aja. Padahal seminggu sebelumnya aku udah periksa, sekalian minta vitamin penguat janin. Dan di situ semua baik-baik aja. Dan dokter yang nangani kehamilanku itu sampai bingung dan gak percaya. Kok bisa hilang? Katanya begitu. Sampai pada dimana aku kurang percaya dengan hasil USG pertama itu. Aku putusin buat USG di 3 tempat yang berbeda. Dan semua hasilnya sama. Aku down lagi saat itu. Bener-bener yang gak tahu harus gimana lagi. Dan di bulan 10, aku sama suami kembali bertengkar hebat. Aku sampai diusir. Dan aku lalu pergi dari rumah dan nginep selama 3 hari di penginapan. Sampai aku dapat kabar lagi kalau ibu masuk rumah sakit. Aku buru-buru pulang. Ternyata di situ suamiku juga tahu dan ikut pulang ke kampung buat lihat kondisi ibuku. Entah gimana ceritanya, semua orang sampai membenciku. Aku benar-benar pusing dan bingung harus gimana lagi. Tapi setelah drama panjang itu akhirnya di bulan 11 tahun 2023, aku sama suami udah baikan dan lebih tenang lagi. Kita putusin buat berobat lagi di suatu daerah. Ketika tiba di sana, aku kembali di Rukiah dan di situ aku kesurupan lagi. Sampai 4 orang yang memegangiku gak ada yang mampu, saking kuatnya ya. Kurang lebih seperti ini kalimat yang diucapkan oleh sosok yang masuk di dalam tubuhku. Jika dia tidak bisa kumiliki, maka tidak ada yang boleh memilikinya. Jadi seharusnya dia mati. Dan itu sekitar 2 jam aku kesurupan. Dan setelah diazani aku sadar. Aku muntah, bersin, menguap, bahkan sedawa. Ternyata bapak itu udah membantu dari dulu ketika suamiku memberikan foto dan video yang pernah dia rekam sebelumnya. Jadi sampai akhir tahun 2023 kemarin, bapak itu masih bolak-balik ke rumahku buat ngobatin kami dan rumah kami. Dan alhamdulillah, sekarang aku udah bisa masak dan masakanku enak dan gak basi lagi. Gak ada lagi kelabang, cicak atau hewan hitam lainnya. Rumahku udah adem, gak panas sesek lagi. Aku pelihara hewan juga gak mati mendadak. Semuanya mendadak berubah menjadi baik kepadaku lagi. Dan aku dengar kabar kalau Bowo sekarang menjadi buruh serabutan karena kerja sana sini selalu tidak bertahan lama. Dan aku bisa memaafkan dia. Dan aku selalu berdoa supaya dia mau benar-benar tobat dan tidak melakukan hal seperti itu lagi. Aku gak mau balas dan akan aku serahkan itu kepada semua yang maha kuasa.
Pertarungan kami dari tahun 2022 sampai 2023 akhir begitu berat. Aku berpesan buat teman-teman, jangan percaya sama kata-kata kita saudaraan aja ya, kita temenan aja ya. Karena gak ada yang murni dari pertemanan atau persaudaraan dari lawan jenis. Pasti salah satunya akan punya perasaan. Dan kalau salah satu dari mereka itu punya ambisi yang kuat dan gelap mata, sudah bisa dipastikan akan ada kejadian seperti di cerita ini. Dan semoga dari kisah ini kita bisa ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh negatifnya. Dan cerita pun selesai.